Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di Kang Ain Channel, edisi jalan-jalan cari orderan. Agis nganterin penumpang. Anak sekolah sekarang pulangnya mah lama ya. Dulu SMP itu pulangnya jam 1, sekarang udah pada pulang sore. Ya mungkin karena ada yang ini ya, 5 hari. Ada 5 hari sekolah, ada yang 6 hari sekolah. Mungkin yang 6 hari sekolah masih jam 1-an ya. Nggak tahu juga sih ya. Tapi kalau dipikir-pikir, sekolah dulu balik jam 4 itu udah nggak gimana ya? Udah nggak fokus lagi mikirin materi pelajaran. Pokoknya udah siang hari itu udah, apalagi Pekanbaru suhunya kayak gini, ruangan di sekolah panas, nggak ada lagi yang niat belajar itu. Gurunya biasanya udah kada paham juga sih ya, kayak gitu kondisinya. Daripada ribut mending tidur. Ya aku salah satu lah. Zaman sekolah, kenapa dari SMP hingga SMA, nggak dari SMP SMA sih, dari SD itu udah jadi apa ya, dibilang murid bandel juga enggak lah, nggak ada buat sesuatu yang di luar batas kewajaran. Kelakuan aja yang agak gimana ya nyebutnya. Dari SD itu ngalau karena jadi kan aku itu ya hobi ngeganggar lah. Kadang-kadang referensi gambar itu ngeliat-ngeliat dari jalanan, terus digayangin, coba gambarin. Dulu itu apa ya kalau nggak salah ya, jadi kayak ada gambar itu dia kayak lagi masang celana cuman dari arah belakang, ada stikernya. Jadi pas lagi ujian udah kelar nih, ngisi jawaban, jadi ngisi-ngisi waktu luang sambil nunggu habis waktu ujian ngeganggar lah. Kebetulan lagi ini jadi ibarat murid kindahan lah. Jadi masih catur bulan, ujian catur bulan, ngeganggar itu. Terus gurunya mungkin karena ngelihat ini, bukannya ngelihat kertas soal kok malah sibuk sendiri di kertas lain gitu, didatengin lah ke meja. Jadi ganggarnya itu yang tadi aku bilang, gambar orang lagi masang celana dari belakang, cuman backgroundnya itu WC. Wah, ya udah diambil gambarnya, diliatin. Pertama ditanyanya udah selesai apa belum gitu kan, jauhnya udah, dilihat di kertas jawabannya juga udah kelar gitu. Lumayan soalnya setengah jam nggak tahu mau ngapain. Jadi ya langsung, gambar kamu tidak senonoh, nanti saya laporin ke kepala sekolah. Ya deg-degan lah, murid baru kan ya. Murid baru udah kelakuannya udah aneh-aneh. Ya alhamdulillah tidak panggil guru, malah dapat juara. Mungkin itu ya, sungkan gak dapat juara, merah semua, bisa jadi kasus. Apalagi dulu SD, ya SD udah agak gargar lah, udah hobi berantem. SMP juga, baru masuk SMP udah berantem karena ini degatnya itu degat nggak penting. Jadi degat
nama supir ini angkot. Kakak-kakaan itu. Jadi pas sudah debat ini namanya langsung lah tantangan dimulai. Ya udah pulang sekolah di sini gitu, aku okein gitu kan. Pulang sekolah udah rame, biasa kayak gitu tuh informasinya udah rame, itu udah ke semua kelas. Nah langsung lah ada provokasi dari orang luar, semakin memanas lah suasana. Jadi udah sampai di tempat janjian udah berantem, baru guru datang. Masih semangat. Kelas 2 juga gitu, berantem juga. Sampai kelas 3. Nah SMA baru udah nggak ada berantem lagi. Sering nggak kuat juga sih. Badan kurus juga. SMP itu gerak ya, sedangkan kuliah aja kemarin itu berat gak jauh-jauh dari 47. Tapi kan kalau SMP udah kurus banget lah. Kurus banget. Jadi kalau misalnya orang nggak suka ya pasti ditantangin kayak gitu kan, bentukan badan kayak gitu. Ya kada berani nantangin lah. Coba badan gede tinggi ya kasih takut lah ngajak berantem ya. Kelas 2 itu malah yang lebih ke arah teman satu meja. Angka ini didatengin satu angkatan, bukan satu angkatan sih, maksudnya yang ngukulin itu satu angkatan sesama kelas 2 gitu kan. Datang ke kelas bawa ini potongan kaki kursi, datang T3, anaknya pendiam, jadi nggak dibilang gandel ya, gandel-gandel yang wajar, nggak terlalu yang gar-gar gitu. Kaget juga, datang tiba-tiba langsung mukulin kepala temen sengeja. Habis itu udah pergi. Jadi kayak habis mukul itu nggak ada kayak gimana ya, kayak panik atau gimana. Jadi keluar langsung pintu, udah nyantai, jalan nyantai. Nah yang temen dipukul ini kepalanya udah ngalir darah. Cuma yang dipukul ini karena fisiknya juga gede gitu kan, fisiknya gede, tinggi. Jadi pas dipukul itu ya mungkin karena fisiknya kayak gitu, jadi nggak ngerasa kesakitan gimana, cuman darah aja. Udah ngalir udah apa. Nah kalau SMA sih gandelnya gimana ya, ya gandel-gandelnya anak-anak remaja lah. Ngumpul-ngumpul, godain. Ada gerantem juga kayaknya kelas 1 sih. Kelas 1 SMA ada gerantem sama temen, diangkot lagi. Setelah diangkot ya salah paham lah, karena obrolan gitu kan, salah paham jadinya berantem diangkot. Udah cuma sekali itu aja SMA. Tapi habis itu ya nggak ini lagi, cuma sebentar lah masalahnya gitu ya. Kalau berantem itu ya salah paham aja, kebanyakan rata-rata salah paham. Di situ ya ini gerantem ya, guru rata-rata pada kenal sih kalau di zaman sekolah ya. Itu karena gandel, suka nyautin guru sih. Jeleknya itu suka nyautin guru, jadi guru itu nerangin di depan, kadang-kadang disanggumin di belakang. Niatnya baik. Baik dari Hongkong kayak gitu, nggak sopan ya. Ya nggak tahu ya, aku tuh orangnya yang belajar sendiri gitu. Ini ada buku, dikasih latihan, lebih suka kayak gitu daripada ngedengerin yang terlalu banyak teori. Jadi jenuh. Jadi ya dengerin guru ya dikasih celutukan lah yang bikin ribut kelas.
Nah celetukan tadi kelas 1 itu berbuah hasil, kena usir dari kelas. Jadi lagi belajar ekonomi, gurunya nanyain, kira-kira garang-garang apa yang sering terjadi kenaikan di pasar. Pada jawab semua kan gitu kan, gula, minyak gitu kan. Temen langsung ada ngomong gitu kan, susu gitu kan. Ya akunya nyanggung bilang pisang. Gara-gara itu langsung dipanggil, otak kamu jorok. Kadang nggak ada niatan loh untuk, maksudnya itu kayak pisang itu ngarah ke sesuatu hal yang porno, itu enggak, cuma emang celetukan dadakan aja, langsung lah kena usir. Kamu pikirannya jorok, beneran nggak ada mikir ke sana. Ujung-ujungnya di kantin lah, nunggu sampai habis jam pelajaran. Untungnya nggak dipanggil orang tua lah, cuman dikasih ya punishment kayak gitu lah, diusir dari kelas. Kelas 2 juga kayak gitu, malah ngajak ini guru bolos. Jadi kan kebetulan dari kelas 1 kelas 3 itu dipercaya lah jadi perangkat kelas, jadi invisible. Jabatan invisible, wakil ketua kelas. Nggak tahu saya sekarang gunanya apa. Seolah-olah kayak ini wakil ketua kelas itu, seolah-olah ketua kelas itu lagi banyak kerjaan, saking sibuknya butuh orang yang mewakili kegiatannya. Padahal cuma sekolah doang ya. Ya jadi kayak ngegosok tangan di rumah sakit. Nah ngegosok tangan itu bukan di rumah sakit, ke rumah. Nah jadi yang pergi itu ya perangkat kelas, jadi kayak ketua kelas, wakil, sekretaris, bendahara gitu kan. Sama ya ada beberapa seksi yang ikut lah. Jadi pergilah sama wali kelas. Habis ngejenguk langsung, Pak kayaknya kita nggak usah balik sekolah, Pak kita nongkrong di mana gitu. Malah ngajak nongkrong. Sudah kok jawabnya iya lagi. Jadinya ngajak bolos guru ya. Pokoknya kalau sudahnya itu kalau kayak pengalaman, aku tuh banyak pengalaman itu di zaman SMA. Itu banyak banget pengalaman. Sampai sekarang nggak lupa kelakuan itu. Kelas 3-nya itu malah karena ini. Jadi kan kayak kelas 2 itu biasanya kalau naik ke kelas 3 itu kan ada penjurusan tuh SMA-nya. Nah masuk IPA atau IPS. Nah dari hasil tadi itu jadinya bahan pertimbangan guru. Nah masuklah ke jurusan IPA. Nah kebetulan masuknya malah ke IPA 1. Jadi kalau dilihat-lihat malah isi dalamnya itu kayak ya anak-anak ranking lah, anak-anak kutu buku di dalam gitu kan. Nah sekolah gandit, seminggu udah nggak nyaman di dalam kelas, karena ya suasananya itu terlalu tenang. Suasananya terlalu tenang, anak-anaknya juga kalau kita ngobrol malah dimarahin sama teman sendiri. Jadi ya inilah, ngadulah ke guru GK gitu, maksudnya dipindahin ke kelas lain tapi tetap kelas IPA gitu loh, karena aku agak lengah kalau di IPS itu, lengah sekali. Kayak ekonomi, akuntansi itu nggak masuk di otak, padahal suka hitungan, tapi kalau pas lagi disuruh ngitung-ngitung kayak ekonomi, akuntansi itu gak suka. Nggak tahu kenapa ya. Nah makanya disaranin kalau masuk IPS ya udah, kamu kalau misalnya nggak gue tadi IPA masuk IPS aja. Ya udahlah, kasar. Malah jadi yang keributan di kelas IPA. Yang kemarinnya teman itu ngarah
aku ngobrol, sekarang malah suka dengerin. Kadang kan kalau ngobrol itu kan suka ngobrol yang hal-hal random ya, hal-hal random yang maksud itu bikin ya jok-jok receh lah. Jadi suka dengerin gitu. Jadi ada anak yang biasanya itu dapat ranking satu sekolah gitu kan. Dia kan ada ranking satu kelas, ada ranking satu sekolah nih. Itu dari kelas 2 suka ini denger jok-jok receh itu. Mungkin karena dia udah pusing ya. Dia rajin belajar kutu buku, cuman nggak terlalu kutu buku. Itu gimana itu nggak terlalu kutu buku? Jadi yang ngasih normal lah, dia ngasih nongkrong sama anak-anak gerandal gitu kan, nggak hanya diam di depan ngeliat buku gitu. Nah itu suka ngajakin misalnya temen ngejanya semejanya nggak masuk, suka ini ngajakin duduk semeja gitu, biar cerita-cerita. Biasanya kalau lagi stres dia itu, dia duduk di sini gitu temenin gitu kan. Karena ya itulah jadinya, karena masuk ke kelas itu dan kelakuannya kayak gitu ya, pastinya udah jadi bahan obrolan di ruangan guru. Jadi dari kelas 1 kelas 2 itu selalu jadi obrolan guru, kelas 3 malah jadi ini lebih ke arah lagi obrolannya. Karena kan biasanya itu hari Sabtu itu ada kayak ya evaluasi lah. Jadi kayak wali kelas itu dia mengevaluasi lah kepribadian anak-anak. Nah yang pastinya aku kenal lah, kena evaluasi. Kenapa ini? Jadi awalnya itu rajin memberikan nasihat, karena nggak berubah-berubah ya udah kayak dibiarin. Suka-suka lah gitu. Karena kalau udah ngeliatin itu ya cuma bisa senyum. Apalagi ini ya nggak tahu ya kenapa ya, emang terlalu gargar lah sudah. Nah jadi kita ini sudah sampai di mana ini? Oh di mana ini? Udah di Jalan Cut Nyadin. Ini lagi ada acara di kantor gubernur, kayak ada gazar. Kita ganti sebentar, ada telepon. Ada kan orderan ya. Ajak kereta Gang Kinang. Oh sebelah sana. Ya udah yuk kita kejar dulu. Kita jemput penumpang dulu. Jaraknya nggak terlalu jauh sih tadi. Nah ini Jalan Cut Nyadin ini jadikan tempat jual-jual makanan lah. Oh, ini jaraknya nggak terlalu jauh ya, kita antarnya ya. Kantor pajak. Nah kita berhenti di sini. Kak Gita. Dapatnya Gita Gutawa. Sih Kak Gita ya. Ini sih. Kak Gita. Ya. 2,000 years later. Iya kakak, makasih ya, ya sosok kakak. Jatuh. Ini di sini. Baru tahu daerah sini banyak kos-kosan juga loh. Saya nggak tahu ini di mana. Ini apalagi ini. Berarti sebenarnya tembusnya ke sana.
kadang ya itulah ngikutin arahan dari aplikasi. Bikin bingung juga. Ini berarti kita ada di Jalan Dagang. Dan Dagang Sukajadi. Alhamdulillah, hari ini sudah dapat 6 orderan. Banyakan sih tadi siang, jam makan siang. Habis itu ya ini jam pulang kantor dapat lagi. Suasana mendung. Nanti temen kada NR kada naik, ikutan gak ya? Ya ikutan lah, ngungkung gini sama gocah lagi nggak di rumah, daripada ya di depan komputer terus. Nyari hiburan malam. Hiburan malamnya itu ya naik inilah, naik red lah, nggak hiburan malam lain ya. Nggak getah sih aku kayak misalnya kayak ke tempat kak atau gar kayak gitu. Udah karena masuk berapa kali coba-cobain aja, tapi nggak ada kenyamanan di sana. Akan mungkin karena ya aku kan nggak minum, nggak ngerokok juga, jadi ya juga nggak terlalu suka dengan musik-musik yang kayak gitu. Jadi pas masuk ke dalam itu ya cuman ngelihat gentar, oh gini nih tempatnya, oh kalau di sini gini tempatnya. Habis itu udah keluar. Nah kebetulan biasanya yang masukin temen sih, jadi nggak keluar uang juga. Mau minum juga nggak ini, karena nggak betah. Jadi mau minum di sana juga, maksudnya kayak minum cola atau gimana juga, air putih air mineral dong. Jadi nggak betah, kenyamanannya, lingkungannya itu. Kalau pemandangannya sih pasti betah. Kakak jalanan lagi rame karena jam pulang kantor, apalagi ini area perkantoran pemerintah. Pulangnya itu 4:30 sih. Sekarang udah jam 5 lewat, tapi masih ada yang ini kayak mungkin ya karena hari Jumat juga, kelarin kerjaan biar nantinya weekend itu nggak ada gangguan. Jadi dikelarin semua biar nyaman, aman dan tentram. Langit sudah terlihat gelap, berharapnya jangan hujan lah. Udah mulai penganganan di mana-mana karena ya ada acara ini, ada acara di kantor gubernur. Tapi kayaknya udah mulai, tapi mungkin kayak seremonialnya itu nanti malam pembukaannya. Ada gazar. Kalau ada gazar ada makanan ya harus ada uang. Cari uangnya ngojek dulu. Kita masih di jalan Cunyadin. Kita belok ke kanan, kita arahnya ke Jalan Sudirman. Di sini banyak jajanan sore-sore, ada colding. Ya berbagai macam lah, colding banyak di sini. Nah, ada ibu-ibu juga, ibu pengajian. Panggungnya gede juga ya. Apakah nanti ada artis yang mengisi acaranya?
nggak tahu ya, kalau sekarang ini kayak nggak tertarik dengan konser-konser, nggak kayak dulu zamannya sampai zaman kuliah lah. Biasanya itu kalau ada kayak konser, apalagi kayak ini ya dulu Slank gitu ya. Slank sih, kalau Iwan Fals sih aku nggak terlalu ini ya, nggak terlalu suka sih. Nah, biasanya kalau konser Slank biasanya nontonnya itu nggak beli tiket. Jadi nggak tahu kayak ada ini, kayak Slank itu biasanya yang garis kerasnya itu kan yang harus di dekat panggung nih, dekat panggung. Biasanya kalau konsernya Malang datangnya itu sore udah pada duduk di situ, biar ini nggak desak-desakan ke depan. Nah kalau kita kartai belakang yang masuknya gratisan. Jadi kalau udah gerakan lagu, nah itu biasanya yang ya nggak ini ya, nggak sesuatu yang aneh. Kalau kayak konser-konser gitu yang ada yang mabuk lah, ya ngancurin ini ya. Kalau kan kayak konser itu nutupinnya cuman pakai pagar seng. Nah itu di pagar seng pakai kayu lah, kayu dikakuin gitu kan. Sebentar ya roboh. Nah pas roboh itu baru partai-partai seperti aku masuk. Ya walaupun nggak kelihatan di depan, tapi udah menikmatin lagu. Dulu karena tahun berapa itu ya, jadi ada konser Slank Angonai. Jadi kayak ada meet and greet-nya lah, ada meet and greet-nya. Nah aku kan dari rumah tuh, jangan SMA lah itu, jangan SMA. Jadi teman-teman udah pada siap-siap nih. Aku nggak tahu kan, nggak ikutan nih, karena kan zaman itu kan telekomunikasi nggak kayak sekarang ya. Misalnya ada WA, ada informasi gitu. Ya masih biasanya kalau komunikasi ya telepon rumah lah. Internetan pakai Telkomnet instan. Nah jadi karena itu nyangke di tempat teman yang biasanya tempat nongkrong. Jadi ini nggak tahu, jadi dandanan waktu itu kayak pakai kaos kutang, pakai celana bola. Datanglah ke sana, teman-teman udah kada ini, kayaknya udah kada janjian sore. Nah akunya nggak, datangnya telat gitu kan, udah kada dandan rapi lah. Namanya juga mau ketemu artis. Nah jadi udah kada mau pergi, ngobrol gitu kan. Ini udah bener-bener mau berangkat nih, baru ngajakin ikutan apa enggak gitu. Ya ikut lah, cuman kan kalau mau ganti baju lagi kan butuh waktu lagi, telat lah nanti nih orang kan. Ya udahlah pergilah dandan. Itu malah pakai sandal jepit. Nggak ingat kemarin itu pakai sandal jepit karet yang gimana gitu. Nah pergilah ke salah satu hotel di Pekanbaru ya. Jadi datang dan kayak gitu. Pas kita udah datang itu udah terakhir. Jadi kayak kita itu kayak ada syarat itu wajib bukan beli coaster yang mana nanti coaster itu untuk tanda tangan sama tanda tangan artisnya lah. Nah kebetulan habis waktu itu, temen dapat, cuman udah nggak berbayar lagi loh maksudnya. Jadi udah nggak ada panitianya lagi, datang nggak ada lagi guys, ada gulungan-gulungan gitu. Jadi kayak ditaruh di sebuah tempat itu ada kota. Nah ada gulungan coaster itu diambil, dibawa masuk. Nah pas aku datang terakhir itu udah nggak ada lagi. Cuman ya karena ngelihat di dinding ada poster juga dan jiwa gar-gar ngeronta, karena ya wajib go coaster kalau masuk gitu loh. Ya cokotin lah yang di dinding itu. Jadi masih ada leng-lengnya di belakang. Untungnya itu coasternya aman, nggak sobek gitu. Cuman ya belakangnya ada kayak ada goltiknya lah, jadi lengket-lengket.
bawa ke sana langsung ketemu artis kan, ada naik sama Slank itu. Zaman keyboardisnya masih ini, masih ada naik. Kok sekarang udah bugar ya. Sayang banget, ada suka sih naik. Jadi ketemu, mungkin rada kaget, ini ganggal dari mana yang datang gitu kan. Kalau Slank itu tahu sendiri dan dandanannya kayak gimana ya. Wah, ternyata ada yang lebih Slank daripada kita gitu. Pada kalau gotak lagi, korban razia. Kita mau ke ini sebentar, kemana ya, ke jalan Gajah Mada kali ya, cuma karena macet kayak gini rada males. Kita belok ke Jalan Kartini, di depan lampu merah, kondisi ngacet ke arah. Oke, kita sudah di Jalan Gajah Mada. Pengen cari ini deh, pengen cari kayak cemilan-cemilan, lapar. Tapi tadi udah kebanyakan minum yang manis-manis ya. Kalau sore hari jalan di Diponegoro ini banyak yang ini sih, melakukan aktivitas lari. Jadi kayak salah satu tempat lah ya, walaupun ya banyak kendaraan bermotor, cuman sepertinya ya untuk ini lari masih aman gitu, karena nggak ada tempat lain gitu. Di sini kan bisa sambil ya cuci mata. Cuci mata. Ramai sejak ini ya, jumlah yang melakukan aktivitas lari itu makin banyak sejak ini corona kemarin ya, pandemi COVID-19 lah. Jadi sudah mulai ya kesadaran masyarakat ya kan sempat juga tuh banyak yang mendadak goes, sampai akhirnya sekarang sepeda menjadi mahal-mahal sampai berkali lipat ininya. Bisa lah kalau kayak ke jual beli sepeda itu bisa sampai 3 kali lipat harganya, apalagi yang mewah-mewah itu kan. Kenaikannya signifikan. Sampai sepeda-sepeda yang ya kategorinya itu low end lah, yang spesifikasinya standar, itu harganya nggak masuk akal gitu. Jadi kayak peluang bisnis lah. Malah ada yang ini sampai kayak nimbun. Jadi ada salah satu Grand dan Tico gitu kayak nimbun. Jadi gitu permintaan banyak, dia ngeluarin nih seolah-olah barang ini langka gitu. Seolah-olah barang ini langka dijual dengan harga yang bombastis dan ada yang beli. Jadi ya goesnya itu niatnya itu untuk kesehatan, jadinya malah jadi ajang gengsi-gengsian. Sebenarnya nggak salah sih punya skatepark yang punya sepeda itu yang inilah, mulai dari materialnya itu yang bagus gitu kan. Tapi kan peruntukannya ada, misalnya road guide lah, ada yang ya mereka untuk nyari kenceng, yang pastinya yang kasih cari gahan ya nggak jauh-jauh dari karbon lah, ringan gitu kan. Nah kalau misalnya peruntukannya seperti itu dan ada tujuannya sih nggak masalah. Tapi kalau cuma untuk gengsi-gengsian sih sayang sih sebenarnya. Udah beli mahal, apalagi kayak zaman itu kan kenaikannya kan nggak wajar ya. Jadi pasti akan ada muncul momen di mana garang itu tiga-tiga jadi
jauh turunnya. Nah jadinya kan sayang tuh, apalagi kayak ini kan bahan-bahan karbon yang bisa dibilang ya punya masa ini, punya apa sih, jangka waktu lah. Jalan Katimura sudah mulai banyak jajanan kiri kanan kita. Masuk ke WR Supratman, kondisinya sama, banyak jajanan kiri kanan. Ada gerai stick juga. Aduh, ada pancake. Aduh, gajah godaan di mana-mana. Ada piscok meler, ada sate pisang koko. Aduh, enak sih ya. Apa ya enaknya ya? Nah ini jalan Ronggowarsito. Kalau di Ronggowarsito ini lebih banyak dominasinya itu gerobak ya, nggak kayak WR atau Katimura tadi. Itu kayak ya karena dia di trotoar ya, jadi kayak ada inilah, ada tempat dan inilah. Kalau di sini ya nggak ada trotoar, jadinya ya cuman gerobak aja, take away. Duh, jadi gini juga ini kalau nyari-nyari orderan sore ini. Kita coba jalan di ini aja dulu deh, balik lagi ke Jalan Katimura. Nanti kita masuk ke Es Karman. Nanti ngalang sih, biasa kok jam segini juga udah orderan nggak terlalu rame lah. Kayak tadi jam kalau misalnya kita sudah mulai dari jam 4 atau jam 5 tadi, itu biasanya ya ngantar penumpang balik kerja di area Sudirman tadi itu ramai itu biasanya. Masuk orderan lagi, ini ya dapur di kok. Yuk kita ini dulu ya, kita kelarin dulu yang ini. Alhamdulillah hari ini dapat 7 orderan. Jadi kalau harian itu biasanya targetnya itu ya minimal 7 orderan lah. 7 orderan itu kalau kita rata-ratain dapatnya itu ya sekitar 50-an lah, 50 berapa gitu, 50 400 lah. Kalau kita rata-ratain dengan ini tarif yang terendah. Jadi tarif terendah itu yang kita dapatkan 7.200. 7.200 kita kaliin 7 dapatnya. Nah itu target, kalau aku punya target sih segitu sih untuk minimal. Dapur Diko ini seperti namanya berada di jalan di Konegoro. Nah ini udah kita nggak nunggu lama karena biasa di sini ya lumayan lah waktunya ya. Oke, kita anterin dulu. Kita lihat katanya itu di Jalan Kandis. Enaknya itu kita lewat. Oke.
Jalan Pengayongan. Oke. Kita ikutin saja ngeknya, tidak terlalu jauh. Kita di sini kita masuk ke Jalan Katingura. Di Tugu Keris sudah ini ya, sudah mulai ramai. Tapi kayaknya standnya agak banyak yang berkurang deh kayaknya. Coba maunya yang di ini ya, Katingura atau di WR itu juga ngisi ke sana gitu, jadi nggak menumpuk di situ gitu. Atau kalau mau ya yang dimaksimalkan yang di Tugu Keris kan juga nggak apa ya, karena jaraknya juga nggak terlalu jauh. Jadi nggak ada ini penggunaan trotoar lagi untuk jualan. Jadi semuanya fokus di sana, bisa dikembangin, ya bisa di inilah dimaksimalkan lah. Nah kayak gini kan trotoar penggunaannya jadi nggak bisa untuk berjalan kaki. Tapi kalau di Pekanbaru itu jumlah pejalan kaki memang sedikit sih. Nah kita bisa lewat sini, masuk ke jalan ke ini, Jalan Abdul Muiz. Karena kalau kita lurus ke sana kita muter lagi nanti. Karena kalau Katingura itu di ujungnya itu jalannya udah satu arah. Jadi kalau kita mau menuju Jalan Lenggaga Kemasyarakatan, ya jalannya lah sini sih kalau mau langsung. Ya, di ngana-ngana koalisi tidur, kelangaan tidurnya, tidak ganggu-ganggu. Walah, kita udah kasih lampu sen, kita nggak ngeliat. Tetap berhati-hati ya kayak tadi ya, kita jadi nggak fokus. Kayak itu sih kata-kata, kalau misalnya tabrakan ya kita yang salah. Dia udah ngasih lampu sen walaupun ya gimana ya, mendadak ya. Tapi dia ada memberi arah. Kita pun juga harusnya antara kita dengan kendaraan lain kan juga harus ada jarak ya, jangan terlalu nengkel. Jadi kalau yang kayak gitu tadi kita bisa antisipasi duluan. Ini sudah ini kita masuk Jalan Lenggaga Kemasyarakatan. Jadi kita nanti nganternya ini ke Jalan Kandis. Jalan Kandis ada ini sih, bisa masuk dari Harapan Raya, tetapi kita cari jalan singkatnya saja. Lihat kiri kanan dulu sebelum kita masuk. Jangan egois gitu, keluar dari gang langsung masuk tanpa lihat kiri kanan dulu. Berhenti dulu, lihat situasi aman baru kita masuk. Kita hindari kecelakaan lah, jangan dicari. Di Pekanbaru juga udah mulai ini ya, udah mulai banyak pengguna mobil listrik. Itu juga kemarin di kantor gubernur juga udah disediakan apa ya namanya ya, kalau misalnya kayak kalau bensin kan bensin ya. Kalau bensin apa dia namanya ya? Tongkat colokan. Tongkat colokan anak. Jadi kita masuk ke Jalan Pengayongan. Jadi Jalan Pengayongan ini di sebelah Lembaga Kemasyarakatan Kota Pekanbaru. Jadi
kita cari jalan alternatif melalui ini jalan. Nanti tembusnya baru ke ya ini, nggak perlu melalui jalan Harapan Raya. Sudah mulai sunyi. Biasanya di sini lumayan ramai juga jalannya. Salah satu jalan alternatif juga. Kalau misalnya kita ke Harapan Raya mau ke Ronggowasito. Nah itu tuh akrobatik. Ngasih lampu sen ke kanan, tiga tidak jadi. Ternyata malah ke kiri. Makanya kita yang harus hati-hati, ambil jarak lah. Ambil jarak, jadi lebih waspada kitanya. Gang Jaya. Di sini ya. Oh, jelas. Kecil. Oh ini. Oke, sudah ngantor lagi. Alhamdulillah. Dilegihin duitnya. Bisa untuk beli jajan gorengan. Saldo ngasih minus. Bingung tadi mau ngisiin saldo, cuman ya mikirnya nanti minus lagi itu loh, jadi ya biarin aja lah. Jain juga ya, gambling juga lah. Kalau misalnya kita isi saldo akan banyak orderan juga enggak tahu juga gitu loh. Karena isi saldo angke 500 tapi nggak habis-habis, rata-rata malah bayar non tunai, jadinya saldo kita itu malah nambah lagi. Mana nggak bisa ditarik lagi. Jadi ya kalau misalnya minus kayak gini, daketnya itu ya ini orderan non tunai. Ini kita ada di jalan Cempaka Putih ke Kaliputih ya. Kita menuju jalan lembaga kemasyarakatan lagi. Kita masih tetap berkutat di sana. Kali aja masih ada yang belum gali kantor. Getah ya. Kalau lihat kondisi sekarang sih makin banyak ini kerja keras. Apalagi yang muda-muda ya. Gali pulang juga bingung mau ngapain di rumah. Kalau yang udah berkeluarga ya pastinya ya masih ngurus ini kan, masih ngurus keluarga lah. Jadi kayak aja kan bingung ngapain, yang penting kelarin kerjaan, jadi bisa ya santai-santai lah. Jadi nggak tertumpuk kerjaannya karena udah dicicil-cicil duluan kan. Ditambah lagi karena jalanan macet, jadi kayak males lah ngikutin kemacetan. Ini kemana? Kita tidak diberi lampu sen, jadinya kita bingung. Ternyata dia mau belok ke kiri.
Kadang kita bingung ya, kenapa kadang nggak mau ini kasih sen kiri. Kadang kan kalau kita beli kendaraan kan sennya dapatnya kiri kanan tuh, nggak ada yang kanan doang gitu. Nah kayak gini kan dia belok kiri, dia kasih lampu sen, jadi yang di belakang juga tahu nih, jadi misalnya dia mau ngedahulin bisa. Karena kayak gitu kan kayak motor kan jalurnya kiri, jadi dia mau ngambil karena si mobil itu misalnya nggak ngasih lampu sen kiri, nah dia ngambil kiri, tiga mobil ini kan jadinya ini ya, tabrakan. Itu yang dihindari. Itu kayaknya menarik tadi sotonya. Aku itu tipikal suka soto-soto ini, soto Padang, karena cabenya itulah, cabenya merah dan nggak banyak sayur, nggak ada sayur malah ya. Yang kayak ada kol atau toge itu biasanya soto Jawa kali ya, banyak ya, ada kolnya, ada togenya. Jalan sudah mulai ramah. Ramah itu kayak mana ya, ada mie ayam lagi ini. Sudah ini ya, sudah mau ngagrik. Sepertinya kita sudahi dulu konten kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Obrolan random lah. Jangan lupa ini ya, jangan lupa di like, dan buat kalian yang belum subscribe, jika suka dengan ya konten-konten aku lah tentang ojek online atau yang lainnya. Jadi ya mungkin hanya sekian yang dapat ya seolah-olah pidato. Ya mungkin ya sekian lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sia.